Kalau asuransi itu kan ada banyak ya. Ada asuransi kesehatan, Ya, betul. ada asuransi Sakit kritis, penyakit kritis, ada jiwa. jiwa. Ya. Jadi hanya dibayarkan kalau memang terjadi kecelakaan, kematian. Dan kematiannya kematian normal atau kecelakaan? Kecelakaan berlaku juga. Berlaku juga. Iya. Oke. Tapi rumah sakitnya nggak berlaku ya? Kalau dia ambil manfaat yang ada asuransi kesehatannya berlaku. Oke. Nah, kalau bicara asuransi kesehatan, ada nggak yang sama atau mirip dengan BPJS? Jadi kalau untuk rawat jalan dibayarkan juga, ada nggak sih? Oh, untuk asuransi, jadi mungkin aku kasih globalnya dulu. Betul. Ya, Coach ya. Orang punya asuransi itu pasti ada kebutuhan, mencari sesuatu karena kebutuhan. Iya. Seorang mencari karena adanya kebutuhan. Nah, kebutuhan yang ditawarkan oleh asuransi sebenarnya fokusnya muter-muter nggak jauh dari yang tadi Coach sebut, ya kan? Asuransi kesehatan untuk menjaga cash flow, jangan sampai tabungan kita terganggu karena resiko kehidupan. Kemudian perlindungan aset dan investasi, jangan sampai di usia produktif ngumpulin aset investasi banyak, waktu pas usia lanjut pindah rekening, Coach, ke rekening medical, ya kan sayang, ya kan, padahal itu bisa diwariskan untuk keturunan. Jadi yang perlindungan berikutnya adalah asuransi itu menjual CI, critical illness, sakit kritis seperti tadi Coach sebutkan. Dan yang terakhir adalah jiwa, untuk mempertahankan standar hidup keluarga tetap sama, apapun yang terjadi kalau sampai si kepala keluarganya berpulang. Termasuk juga bisnis tetap berlanjut meskipun si ketua bisnisnya, kepala bisnisnya, CEO-nya nggak ada. Dan perusahaan bisa mencari orang dengan uang pertanggungan jiwa tersebut untuk meng-hire seorang CEO. Jadi sistemnya berjalan gitu. Kalau memang itu bisnis keluarga ya Coach ya. Kalau bisnisnya yang udah tersistemasi ya tinggal dari headhunter segala macam kan CEO-nya bisa dapat ya Coach ya. Kalau untuk perusahaan asuransi individu, untuk yang rawat jalan di Indonesia belum ada. Kalau tidak berhubungan dengan rawat inap, Coach. Kalaupun ada, itu biasanya asuransi kumpulan. Perusahaan masukin karyawannya. Nah, itu berlaku untuk asuransi rawat jalan. Jadi misalnya let's say karyawan saya ada 50, mereka diasuransikan untuk rawat jalan tuh bisa tuh? Termasuk rawat inapnya juga, Coach. Rawat inap dan rawat jalan. Iya, rawat inap dan rawat jalan. Jadi dia masuk flu, datang ke rumah sakit, itu nggak usah bayar tuh. Nah, tantangannya kalau rawat jalan belum tentu bisa full cover, karena sekitar 70% lah Coach dari kwitansi. Itu memang tergantung produknya lagi. Cuman kalau di Indonesia untuk yang rawat jalan itu asuransi pribadi belum ada. Dan fokusnya adalah memang ke asuransi rawat inap, karena sebagaimana kita tahu rawat jalan itu kan lebih minim nominalnya dibandingkan dengan rawat inap. Nah, yang perusahaan asuransi individu mau cover adalah kalau sampai terjadi resiko seperti itu nggak perlu pakai uang sendiri gitu loh, lewat premi yang dicadangkan, dibudgetkan oleh si nasabah, sehingga bisa mengurangi resiko finansial dari orang tersebut.